Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksanur dengan NIM 40014210034. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum 6 Kimia Dasar 1 mengenai kimia unsur dan kimia inti. Untuk langkah yang pertama yaitu membuka virtual lab PET Colorado Simulation yang berjudul Radioactive Dating Game. Setelah selesai memuat, beginilah tampilan dari virtual lab-nya. Tujuan praktikum di virtual lab ini yaitu untuk menentukan waktu paruh dan laju peluruhan suatu unsur. Bisa kita lihat di sebelah kanan ada isotop karbon yang nantinya akan meluruh menjadi nitrogen dan uranium yang nantinya akan meluruh menjadi timah. Untuk langkah selanjutnya yaitu memilih salah satu unsur yang akan digunakan terlebih dahulu. Saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan karbon terlebih dahulu. Kemudian, klik tombol pause yang ada di bagian bawah. Untuk langkah selanjutnya yaitu menambahkan atom dengan cara mengeklik add 10 secara berulang. Secara berulang ini kita akan melakukan sebanyak 3 kali. Kemudian kita klik tombol play di bagian bawah. Jadi kemudian kita pause tepat di tengah-tengah garis half life atau paruh waktu paruh. Dapat kita amati bahwa sebelumnya unsur isotop karbon yang berjumlah 30 setelah waktu paruh sekarang berjumlah 15 dan meluruh menghasilkan nitrogen yang berjumlah 15. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan unsur isotop uranium yang nantinya akan meluruh menjadi timah. Langkahnya sama dengan percobaan yang pertama yaitu mengeklik tombol unsur. Sudah saya klik, kemudian klik tombol pause yang ada di bawah. Ini sudah saya klik sehingga muncul play. Kemudian menambahkan atom dengan cara mengeklik add 10 sebanyak 3 kali. Kemudian mengeklik play di bagian bawah. Kemudian kita pause tepat
di tengah waktu paruh. Dapat kita amati bahwa sebelumnya unsur isotop uranium berjumlah 30, setelah waktu paruh unsur uranium meluruh menjadi timah sebanyak 13 timah, dan sekarang uraniumnya berjumlah 17. Untuk percobaan selanjutnya yaitu untuk mengetahui tingkat peluruhan, kita akan menuju ke decay rate yang ada di sebelah atas. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk langkah selanjutnya yaitu memilih salah satu unsur yang akan diamati peluruhannya terlebih dahulu. Seperti percobaan yang pertama, kita akan melakukan pengamatan terhadap unsur isotop karbon terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol pause yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu atur penggeser ke arah kanan pada wadah atom. Setelah mengatur ke kanan, lalu kita klik tombol play yang berada di bawah. Kemudian kita amati jumlah karbon yang meluruh. Dan kemudian nanti kita akan memberhentikannya pada garis pertama waktu paruh. Karena ini belum sampai 1, kita majukan secara perlahan-lahan. Karena ditakutkan nanti akan terlewat dari garis pertama waktu paruh. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa presentase dari karbon yang tadinya berjumlah 1000 sekarang berubah menjadi 501 jumlah atom karbon, unsur karbon, dan muncul unsur nitrogen sebanyak 499. Jadi presentasinya untuk unsur isotop karbon menjadi 50,1%, sedangkan untuk unsur nitrogen presentasinya yaitu 49,9%. Kemudian kita melanjutkan dengan mengeklik tombol play. Lalu kita berhentikan pada garis kedua. Karena belum sampai, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Nah, setelah di garis 2 ini kita bisa melihat bahwa jumlah unsur karbon sekarang berkurang menjadi 243 dan nitrogen bertambah menjadi 757, sehingga untuk presentase dari unsur karbon menjadi 24,3%, sedangkan presentase pada nitrogen menjadi 75,7%. Kemudian kita lanjutkan lagi hingga pada garis 3. Kita pause, kita tambahkan sedikit demi sedikit agar tidak terlewat. Oke, setelah di garis 3, untuk unsur isotop karbon menunjukkan jumlahnya 117 dan unsur
isotop nitrogen menjadi 883. Hal ini menjadikan persentase unsur isotop karbon menjadi 11,7%, sedangkan persentase nitrogen menjadi 88,3%. Jadi kesimpulannya, setelah bertambahnya waktu atau semakin lama, maka atom karbon akan meluruh atau semakin sedikit. Untuk selanjutnya yaitu kita pilih unsur yang kedua yaitu uranium. Kemudian seperti percobaan sebelumnya, kita mengatur penggeser ke arah kanan pada wadah atom. Kemudian kita mengamati kembali dan kita akan mengeklik tombol pause pada garis pertama. Oke, kita tambah perlahan-lahan lagi agar tidak terlewat. Oke, pada garis pertama waktu paruh jumlah uranium yang tadinya 1000 berubah menjadi 514 dan meluruh menjadi Pb atau timah sebanyak 486. Jadi presentasenya untuk uranium pada waktu paruh yang pertama yaitu 51,4% dan timah 48,6%. Kemudian kita melanjutkan hingga garis kedua. Pada garis kedua, jumlah uranium menunjukkan 277, sedangkan jumlah pada timah menjadi 723. Untuk persentase uranium menjadi 27,7% dan timah menjadi 72,3%. Kemudian kita melanjutkan hingga ke garis ketiga. Pada garis ketiga, jumlah uranium menjadi 134 dan jumlah dari timah menjadi 866. Hal ini menjadikan presentase uranium menjadi 13,4% dan presentase timah menjadi 86,6%. Jadi kesimpulannya seperti percobaan yang pertama, bahwa semakin lama waktu paruhnya unsur dari uranium semakin sedikit. Demikianlah video praktikum 6 kimia dasar 1 mengenai kimia unsur dan kimia inti. Mudah-mudahan video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.